Benarkah dia anakku? Ayah, maaf, mungkin usia kita sama. Atau bisa jadi saya lebih tua dari ayah. Saat ini usia saya sudah mendekati 51 tahun. Saya seorang ibu dari seorang anak laki-laki. Kini usianya sudah 18 tahun. Suami saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Kami memang terlambat memiliki anak. Tadinya saya dan suami memiliki sebuah kios kecil di depan rumah kami. Dari penghasilan kios itulah kami menjalani hidup dan membesarkan anak sematawayang kami. Kehadiran anak di tengah-tengah keluarga kecil kami memberikan kebahagiaan yang tak ternilai. Kami membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Bagi kami, dialah matahari yang akan membawa kebahagiaan di sepanjang hidup kami. Apapun yang dia minta, sesanggupnya kami berusaha selalu memberikan. Sangat jarang permintaan anak sematawayang kami tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Bahkan kadang-kadang kami terpaksa menggadaikan perhiasan, simpanan untuk memenuhi kebutuhannya kelak. Putra kami tumbuh menjadi remaja yang mulai bergaul dengan teman-teman seusianya. Awalnya kami melihat pergaulannya normal-normal saja. Belakangan dia mulai suka bolos sekolah, pulang larut malam. Setiap kali ditegur, dia akan berteriak-teriak. Semakin hari, tingkahnya semakin tak terkendali. Sekolah sudah tak menerimanya lagi, karena selain bolos, dia juga mabuk-mabukan di sekolah. Papanya sudah berkali-kali menasihatinya, bahkan mengancamnya. Tapi bagi dia, nasihat dan ancaman hanya akan didengar sambil lalu. Rumah bagi dia tidak lagi menjadi tempat tinggal, cuma tempat singgah sementara dan meminta uang. Jika kami tak memberi dia uang, dia akan mencuri benda-benda yang dinilai bisa dijual. Barangkali karena keadaan demikian, suamiku jatuh sakit. Dia sering melamun dan menangis tanpa mengucapkan apapun. Dengan keterbatasanku, aku mencoba membawa suamiku berobat ke dokter. Tetapi semakin hari bukannya semakin sembuh, malah semakin parah. Suamiku tak lagi bisa berjalan. Seluruh semangat hidupnya pelan-pelan mulai meredup. 6 bulan kemudian, suamiku meninggal. Saat papanya disemayamkan, anakku datang dalam keadaan mabuk. Dia meracau dan menangis dalam keadaan teler. Aku berusaha memeluknya, menghiburnya. Nak, papamu sudah pergi selamanya. Sekarang tinggal kita berdua. Sadarlah, nak. Dalam keadaan telernya, anakku entah menyimak, entah tidak. Matanya merah dan meraung sejadi-jadinya. Seminggu setelah papanya dikuburkan, anakku kembali menghilang dari rumah. Aku tak tahu dia pergi kemana. Kini aku hidup hanya sendiri. Kios kami sudah lama tutup
karena modal habis untuk biaya pengobatan suamiku dan sebagian diambil diam-diam anakku. Untuk bertahan hidup sehari-hari, aku menjadi buruh cuci. Setiap sore aku akan keliling ke rumah-rumah tetangga, mengambil pakaian yang akan dicuci dan mengantar pakaian yang sudah kering dan disetrika. Lumayan kalau hanya untuk makan dan biaya listrik dari hasil buruh cuci, aku bisa menjalani hidup. 3 bulan semenjak menghilang, anakku muncul lagi di rumah. Matanya cekung, tubuhnya kurus tak terurus. Bagaimanapun, dia anakku. Aku mengurusnya dengan telaten. Walaupun hidup pas-pasan, aku selalu masakkan makanan bergizi untuknya. Beberapa minggu kemudian, tubuhnya mulai agak berisi, tetapi matanya kosong. Kadang-kadang dia suka senyum sendiri. Ada apa denganmu, anakku? Melihat perilaku anakku yang tak lagi banyak bicara, aku berdoa semoga dia sedang merenungkan dan menyesali kelakuannya selama ini. Tapi ternyata harapanku hanya harapan kosong. Sebulan kemudian dia menghilang lagi. Semua tabunganku yang kusimpan diam-diam, sisa upah mencuci, raib di gondolnya. Ya Tuhan, belum cukupkah ujian ini? Kapan anakku bisa berubah? Mungkin karena terlalu banyak pikiran dan pekerjaan mencuci yang banyak, tubuhku akhir-akhir ini terasa mulai melemah. Tangan dan kakiku sering kesemutan. Kadang-kadang sakit kepala yang tak bisa ditahankan datang mendera. Dalam kondisi demikian, aku hanya berharap anakku datang dan berubah menjadi orang baik. Aku tak pernah berhenti berharap. Minggu lalu anakku datang lagi ke rumah. Tampilannya sudah ada sedikit perubahan. Rambutnya tidak lagi aut-autan, tapi matanya masih terlihat sayu. Ma, aku minta dibelikan motor. Nggak perlu baru, yang penting motornya nggak terlalu jelek. Mama, uang dari mana, Nak? Kamu kan tahu, Mama sekarang cuma buruh cuci, hasilnya tak seberapa. Semua tabungan Mama sudah kamu ambil. Mama dapat uang dari mana buat belikan kamu motor? Aku nggak mau tahu. Pokoknya Mama belikan aku motor. Kapan perlu, jual rumah ini. Nak, sadar nggak kamu? Kalau rumah ini dijual, lalu kita mau tinggal di mana? Kamu rela biarkan Mama hidup terlunta-lunta jadi gelandangan? Aku tak mau tahu. Pokoknya, bagaimanapun caranya, Mama harus berikan aku motor. Kalau tidak, awas. Dia lalu menghentakkan kakinya dan berlalu meninggalkanku yang duduk termenung di sudut rumah. 3 hari kemudian, dia datang. Dia memaksaku menyerahkan sertifikat rumah. Aku sudah lama menitipkan sertifikat rumah ke tetangga yang kupercayai. Begitu tidak menemukan sertifikat itu, anakku menjambak rambutku, kemudian menyeretku ke depan pintu. Aku dilemparkan ke halaman. Lalu kakinya menyepakku. Aku tak tahu
tahu lagi apa yang harus kulakukan. Aku hanya bisa meratap dan menangis dan meminta ampun. Tapi anakku tidak berhenti. Entah setan mana yang merasukinya, dia tak berhenti memukuliku. Untunglah tetanggaku bereaksi cepat. Beramai-ramai mereka menyelamatkanku. Dan anakku mereka tangkap dan menggiringnya ke kantor polisi. Ya Tuhan, anakku. Benarkah dia anakku?